jurnal umum. Di sini ada soal siklus akuntansi perusahaan jasa. Nyonya Leni membuka usaha jasa fotokopi dan diberi nama Fotokopi Leni Natalia pada bulan Januari tahun 2019. Selama bulan Januari 2019 melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, Nyonya Leni Natalia menerima modal usaha fotokopi sebesar 90 juta. Di sini saya sudah ngasih judul Fotokopi Leni Natalia, Jurnal Umum Januari 2019. Nah, pada tanggal 1, maka debitnya kas sebesar 90 juta rupiah dan kreditnya yaitu modal sebesar 90 juta rupiah. Soal yang kedua, dibeli peralatan fotokopi senilai Rp 30 juta dan perlengkapan fotokopi senilai 5 juta. Maka jurnal umumnya debitnya yaitu peralatan 30 juta, perlengkapan 5 juta, dan kreditnya yaitu kas senilai 35 juta. Nah, soal yang ketiga, pada tanggal 3 Januari diberi perlengkapan fotokopi seharga 2 juta dan dibayar secara tunai sebesar 800.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Maka jurnalnya debitnya yaitu perlengkapan seharga 2 juta dan kreditnya yaitu kas harga 800.000 dan utang usaha senilai 1.200.000. Nah, selanjutnya soal yang keempat, pada 4 Januari dibayar sewa gedung bulan Januari sebesar 100.000. Maka jurnalnya yaitu debitnya di beban sewa seharga 100.000 dan kreditnya itu kas sebesar 100.000. Soal yang kelima, pada tanggal 5 Januari Nyonya Leni memasang iklan di koran dan membayar biayanya sebesar 1 juta rupiah. Maka jurnalnya yaitu debitnya beban iklan seharga 1 juta dan kreditnya yaitu kas seharga 1 juta. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 9 Januari diterima pendapatan jasa fotokopi sebesar 10 juta rupiah. Maka jurnal umumnya yaitu debitnya yaitu kas senilai 10 juta dan kreditnya pendapatan jasa yaitu 10 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta rupiah. Maka jurnalnya debitnya yaitu beban gaji senilai 4 juta dan kreditnya yaitu kas senilai 4 juta. Nah, selanjutnya yaitu tanggal 17 Januari diterima pendapatan jasa fotokopi sebesar 15 juta, dibayar secara tunai sebesar 5 juta, sisanya akan dibayar pada tanggal 8 Februari. Nah, jurnalnya yaitu debitnya yaitu kas sebesar 5 juta, piutang usaha 10 juta, dan kreditnya yaitu pendapatan jasa. Kenapa di sini kasnya 5 juta? Karena kita baru menerima uangnya sebesar 5 juta, sisanya akan dibayarkan pada tanggal 8 Februari. Jadi kita yaitu sebagai piutang usaha. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Januari dibayar rekening listrik dan telepon sebesar 2.500.000. Jadi jurnalnya debitnya yaitu beban listrik dan telepon senilai 2.500.000 dan kreditnya yaitu kas sebesar 2.500.000. Nah, kalau sudah kita jumlahkan semuanya dan hasilnya yaitu 159.600.000 dan debit dan kreditnya itu balance ya. Berarti kita lanjut ke buku besar. Nah, selanjutnya yaitu posting buku besar. Di sini ada akun kas, kita pindahkan pada jurnal umum yang ada nama akun kasnya. Ada tanggal 1 yaitu di debit. Kenapa di sini keterangannya modal? Karena kita mengeluarkan kas itu buat apa? Di sini mengeluarkan kas untuk modal. Di debit senilai 90 juta. Kita pindahkan ke saldo di debit 90 juta. Nah, pada tanggal 2 yaitu kita lihat di sini di jurnal umumnya ada akun kas di kredit. Kenapa di sini nama akunnya peralatan? Karena kita mengeluarkan kas itu untuk peralatan. Di kredit senilai 35 juta. Nah, 90 juta dikurangi 35 juta, hasilnya 55 juta. Kenapa di sini dikurangi? Karena debit bertemu dengan kredit. Nah, selanjutnya yaitu 55 juta dikurangi 800.000, hasilnya 54.200.000. Nah, 54.200.000 dikurangi 100.000, hasilnya 54.100.000. 54.100.000 dikurangi 1 juta, hasilnya 53.100.000. 53.100.000 ditambah 10 juta, hasilnya 63.100.000. Kenapa di sini ditambah? Karena di sini akun debit bertemu dengan debit. Jadi rumusnya itu ditambah. Nah, setelah kita kurangi, kita jumlah. Ini kita pindahin dan saldonya itu kita jumlah, hasilnya itu 61.600.000. Selanjutnya yaitu ada akun piutang usaha. Kita lihat di sini akun piutang usaha itu
ada pada tanggal 17. Nah, senilai 10 juta di debit. Dan saldo awalnya yaitu 10 juta. Nah, selanjutnya ada akun perlengkapan. Kita lihat di jurnal umum. Akun perlengkapan itu ada di mana? Ada di tanggal 2 dan ada di tanggal 3. Di tanggal 2 perlengkapan ada di debit senilai 5 juta dan pada tanggal 3 perlengkapan di debit juga senilai 2 juta. Nah, jadi saldonya itu 5 juta ditambah 2 juta, hasilnya 7 juta. Selanjutnya itu ada akun peralatan. Peralatan di jurnal umum itu pada tanggal berapa? Nah, di sini cuma ada pada tanggal 2. Kita pindahin peralatan ada di debit senilai 30 juta. Jadi saldonya 30 juta. Selanjutnya ada akun utang usaha. Nah, kita lihat akun utang usaha di sini ada pada tanggal 3 senilai 1.200.000 di kredit. Kita pindahin. Selanjutnya ada akun modal. Kita lihat di sini pada jurnal umum akun modal itu ada pada tanggal 1 dan nilainya di kredit senilai 90 juta. Kita pindahin. Selanjutnya ada akun pendapatan jasa, ada pada tanggal 9 dan 17. Pada tanggal 9 ada di kredit senilai 10 juta rupiah. Dan pada tanggal 17 ada 15 juta di kredit. Jadi kredit sama kredit ditambah hasilnya akun pendapatan jasanya itu saldonya 25 juta. Selanjutnya yaitu ada akun beban sewa. Kita lihat di jurnal umum pada tanggal 4 beban sewanya yaitu di debit senilai 100.000. Nah, selanjutnya ada akun beban iklan. Kita lihat beban iklan ada di tanggal 5 yaitu di debit senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya ada akun beban gaji. Pada tanggal 15 di sini beban gaji senilai 4 juta kita pindahkan. Saldonya yaitu 4 juta dan akun terakhir yaitu akun beban listrik dan telepon. Pada tanggal 20 saldonya yaitu di debit senilai 2.500.000. Setelah kita memposting semua buku besar, selanjutnya kita posting trial balance atau neraca saldo. Nah, semua akun yang ada di buku besar seperti akun kas, akun piutang usaha, akun perlengkapan kita pindahkan ke akun neraca saldo. Nah, akun kas di sini saldonya ada di debit senilai 61.600.000. Dan akun piutang usaha ada di debit senilai 10 juta. Akun perlengkapan saldonya ada di debit senilai 7 juta dan akun perlengkapan saldonya 30 juta ada di debit. Akun utang usaha saldonya ada di kredit senilai 1.200.000 dan seterusnya. Nah, setelah kita masukkan dan dipindahkan dari buku besar ke neraca saldo, kita jumlahkan hasilnya yaitu 116.200.000 dan hasilnya yaitu balance. Nah, setelah balance kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada soal. Berdasarkan neraca saldo Leni, diketahui data penyesuaian sebagai berikut. Nah, yang pertama, perlengkapan fotokopi yang masih tersedia pada akhir periode sebesar 2 juta. Nah, di sini kita langsung, ini saya udah kasih judul, fotokopi Leni Natalia, jurnal penyesuaian Januari 2019. Nah, jurnalnya ya pada tanggal 31. Jurnal itu beban perlengkapan di debit senilai 5 juta dan perlengkapan di kredit senilai 5 juta. Pada tanggal 2, pendapatan bunga diterima dari bank setiap 2 Januari dan 5 Juli sebesar 750. Nah, akunnya yaitu piutang bunga di debit senilai 750 pada pendapatan bunga di kredit senilai 750. Tanggal 3 jurnal penyesuaian yang ketiga yaitu peralatan fotokopi memiliki umur ekonomi selama 10 periode tanpa nilai sisa. Nah, jadi nama akunnya itu beban penyusutan peralatan senilai 3 juta di debit pada akun penyusutan peralatan di kredit senilai 3 juta. Nah, penyesuaian yang keempat, ada beban gaji yang belum dibayarkan untuk Januari sebesar 2.500.000. Jadi, nama akunnya itu beban gaji senilai 2.500.000 di debit dan utang gaji senilai 2.500.000 di kredit. Soal penyesuaian nomor 5 itu sewa kantor yang belum dibayar pada Januari 2019 senilai 100.000 dan akunnya itu beban sewa di debit senilai 100.000 dan utang sewa di kredit senilai 100.000. Kita jumlahkan hasilnya 11.350.000. Hasilnya balance. Setelah kita menjurnal penyesuaian, selanjutnya kita pindahkan ke kertas kerja atau worksheet. Di sini ada akun neraca saldo, jurnal penyesuaian, saldo yang disesuaikan, laba rugi, neraca. Nah, untuk neraca saldo kita tinggal copy aja dari trial balance di sini. Kita copy akunnya itu dari kas sampai beban listrik dan telepon. Kita pindahkan dari sini. Kita pindahkan hasilnya sama. Yaitu 116.200.000 rupiah. Nah, jurnal penyesuaian juga sama, tinggal kita copy
dari adjustment tersebut hasilnya yaitu 11.350 di sini. Nah, sama kan? Nah, setelah itu ada akun neraca saldo disesuaikan. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, jadi ini itu penggabungan dari neraca saldo sama jurnal penyesuaian. Di sini pada akun kas 61 juta. Di sini pada kosong kita tinggal pindahkan ke sini. Terus yang akun piutang usaha senilai 10 juta kita pindahkan di debit 10 juta. Di sini ada akun perlengkapan senilai 7 juta dan di jurnal penyesuaian ada di kredit senilai 5 juta. Berarti 7 juta dikurangi 5 juta hasilnya 2 juta. Nah, di sini selanjutnya ada akun peralatan senilai 30 juta. Kita pindahkan di debit 30 juta. Nah, selanjutnya ada utang usaha senilai 1.200.000 kita pindahkan. Kenapa dipindahkan? Karena di sini tidak ada di jurnal penyesuaiannya kosong. Jadi kita tinggal pindahkan ke neraca saldo disesuaikannya 1.200.000 di kredit. Nah, sama seperti modal sama pendapatan jasa juga. Nah, pada beban sewa di sini di neraca saldo ada 100.000. Di jurnal penyesuaian juga ada 100.000. Debit tambah debit berarti hasilnya 100 tambah 100 jadi 200.000. Nah, pada beban iklan 1 juta di neraca saldo kita tinggal pindahin karena di jurnal penyesuaiannya kosong, jadi tinggal pindahin 1 juta. Dan ada beban gaji di neraca saldo senilai 4 juta rupiah. Dan di jurnal penyesuaian juga ada beban gaji senilai 2.500.000 di debit 4 juta ditambah 2.500.000 hasilnya 6.500.000. Dan akun beban listrik dan telepon senilai 2.500.000 di neraca saldo kita pindahkan ke neraca saldo yang disesuaikan. Nah, selanjutnya di sini ada beban perlengkapan di akun jurnal penyesuaian kita pindahin di sini 5 juta ke neraca saldo disesuaikan, seterusnya. Nah, kita jumlahkan hasil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian tersebut. Nah, hasilnya itu 122.550.000 dan yang dikredit juga sama, hasilnya balance. Nah, selanjutnya yaitu akun laba rugi, di mana akun laba rugi itu kita ambil dari pendapatan, akun pendapatan. Kita pindahkan dari sini pendapatan jasa. Kita pindahkan dari neraca saldo yang disesuaikan. Nah, pendapatan jasa di sini 25 juta di kredit kita pindahkan. Akun beban sewa di sini ada 2 juta di debit pindahkan. Akun beban iklan 1 juta dipindahkan dan seterusnya. Dan hasilnya yaitu di debit senilai 18.200.000 dan di kredit 25.750.000. Lah, kok nggak balance? Tenang, karena di sini kita jumlahkan 25.750.000 dikurang 18.200.000 hasilnya itu 7.550.000. Hasilnya setelah itu kita jumlahkan 18.200.000 ditambah 755.000 hasilnya 25.750.000. Nah, akhirnya balance. Selanjutnya yaitu ada akun neraca. Di sini akun neraca itu kita ambil dari akun kas sampai dengan akun modal. Nah, kita pindah-pindahkan dari neraca saldo yang disesuaikan itu kasnya yaitu 61.600.000 di debit dan piutang usaha 10 juta di debit, perlengkapan 2 juta di debit, peralatan 30 juta di debit, modal 1.200.000 di kredit, pendapatan jasa 90 juta di kredit. Sini ada lagi akun piutang bunga senilai 750.000 di debit. Kita pindahkan ke akun neraca. Nah, ada lagi akun penyusutan peralatan senilai 3 juta kita pindahkan di kredit dan seterusnya. Kita jumlahkan hasilnya di debit itu 104.350.000 dan yang akun kreditnya kita setelah dijumlahkan hasilnya 96.800.000. Nah, sama seperti tadi kita jumlahkan 104.350.000 dikurangi 96.800.000 hasilnya 7.550. Sama ya, balance dari akun si neraca sama akun laba rugi ya. Senilai 7.550.000. Nah, setelah kita jumlahkan hasilnya ternyata balance. Nah, apa sih? 104.350.000. Ini juga 104.350.000. Nah, berhubung di sininya enggak minus, berarti akun tersebut, perusahaan tersebut yaitu laba. Nah, setelah kita menghitung worksheet atau kertas kerja, selanjutnya kita memecahkan adjustment trial balance atau neraca yang disesuaikan. Tinggal kita copy dari worksheet. Hasilnya di sini saya udah kasih judul ya, fotokopi Leni Natalia neraca saldo yang disesuaikan Desember 2019. Nah, hasilnya di sini
222.550 juta. Kita lihat di worksheet hasilnya sama atau tidak. Nah, hasilnya sama. Nah, selanjutnya yaitu ada akun income statement atau laporan laba rugi. Nah, di sini dalam kita melaporkan laba rugi ada akun pendapatan, beban, sama beban. Nah, kita hitung pendapatannya. Di sini ada apa aja? Ada pendapatan jasa sama pendapatan bunga. Pendapatan jasanya itu senilai 25 juta dan pendapatan bunga itu 750. Kita jumlahkan, hasilnya 25.750.000. Nah, selanjutnya itu ada akun beban. Di sini ada beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik dan telepon, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan. Nah, beban sewanya ada di debit senilai 200.000, beban iklannya 100 juta, beban gajinya 6.500.000 dan beban listrik dan telepon 2.500.000, beban perlengkapannya 5 juta dan beban penyusutan peralatannya itu ada 3 juta. Setelah kita tambahkan ternyata hasilnya 18.200.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan 25.750.000 ditambahkan 18.200.000, jadi hasilnya 7.550.000. Dan berhubung ini bukan minus, jadi si perusahaan ini yaitu laba. Sama kayak kita perjumlahan tadi di worksheet atau kertas kerja senilai 7.550.000. Nah, selanjutnya yaitu ada balance sheet. Nah, sebelum kita ke balance sheet, nah ada laporan perubahan modal. Nah, di sini saya udah kasih judul fotokopi Leni Natalia, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal pada Januari 2019. Nah, kita masukkan modal awalnya itu 90 juta. Nah, modal awalnya dan labanya itu 755.000. Nah, kita jumlahkan hasilnya yaitu 97.550.000. Nah, ini modal akhirnya. Nah, setelah itu kita posting ke akun neraca atau balance sheet. Nih, pada balance sheet ini ada aktiva dan pasiva. Di aktiva di sini ada akun kas, piutang usaha, perlengkapan, piutang bunga, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, pada akun kas di sini tadi nilainya 61.600.000, piutang usaha 10 juta, perlengkapan 2 juta, piutang bunga 750.000, peralatan 30 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan itu di kredit senilai 3 juta. Setelah kita jumlah hasilnya itu 101.350.000. Dan pada akun pasiva ada utang usaha, utang gaji, utang sewa, dan modal akhir. Nah, utang usahanya itu 1.200.000, utang gajinya 2.500.000, dan utang sewa 100.000, dan modal akhir kita kenapa di sini 97.550? Kita lihat di sini di akun perubahan modal, hasil modal akhirnya itu 97.550.000. Nah, kita jumlahkan hasilnya 101.350.000. Nah, akhirnya Nah, setelah kita menghitung balance sheet, selanjutnya yaitu ada closing journal atau jurnal penutup. Di dalam jurnal penutup ini kita akan menutup akun pendapatan, akun beban, menutup akun ikhtisar laba rugi, menutup akun prime. Nah, berhubung di sini kita tidak ada prime, nah jadi kita tidak usah hitung. Nah, yang pertama ada akun pendapatan. Nah, kita ada di sini ada pendapatan jasa dan ada pendapatan bunga. Pendapatan jasa ada di debit senilai 25 juta dan akun pendapatan bunga senilai 750 pada ikhtisar laba rugi di kredit senilai 25.750.000. Nah, setelah ini kita akan menutup akun pendapatannya. Selanjutnya kita akan menutup akun beban. Nah, di sini ada beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik dan telepon, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan. Nah, beban sewanya itu di kredit senilai 200.000, beban iklannya 1 juta di kredit, beban iklan 6.500.000 di kredit, beban listrik dan telepon 2.500.000 di kredit, beban perlengkapan 5 juta, beban penyusutan peralatan 3 juta. Nah, jadi jurnalnya itu ikhtisar laba rugi pada beban sewa. Nah, dari mana 18.200.000 ini? Yaitu hasil penjumlahan dari semua akun-akun beban. Di sini kita udah menutup akun beban. Selanjutnya yaitu ada untuk menutup laba perusahaan. Laba perusahaan itu, jadi jurnalnya itu ikhtisar laba rugi pada modal. Nah, tadi itu modal kita itu mendapatkan labanya senilai 7.550.000 di debit ikhtisar laba rugi pada modal. Senilai 7.550.000. Setelah itu, nah selanjutnya yaitu ada post closing trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini setelah kita sesuaikan ada akun kas, piutang jasa,
perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal, piutang bunga, akumulasi penyusutan peralatan, utang gaji, utang sewa. Nah, kasnya itu tadi 61.600.000. Piutang jasanya itu didebet 10 juta, perlengkapannya yaitu 2 juta didebet, dan peralatan didebet 30 juta, utang usahanya 1.200.000, dan modal senilai 97.550.000 di kredit, dan piutang bunganya 750.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan 3 juta di kredit, dan utang gaji 2.500.000 di kredit, utang sewa 100.000. Kita jumlahkan hasilnya yaitu 104.350.000 dan hasilnya yaitu balance. Nah, sampai sini sudah siklus perusahaan jasanya. Terima kasih.